Baik sekali, Rizky Ridho. Bicara tentang Witan Sulaiman yang harus step up dan dari satu upah. Lagi ada buang. Off the line. Harus berhati-hati. Baik sekali. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, ini baru aja beberapa menit yang lalu usai pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Timor Leste U23 dalam cabang sepak bola SEA Games yang dilaksanakan di Vietnam. Oke, Indonesia menang telak memang 4-1, tapi sebelum kita membahas pembahasan terhadap pertandingan tersebut, menurut kalian gimana secara permainan? Kita bicara secara permainan, bukan bicara secara angka. Secara permainan Timnas Indonesia ketika mengalahkan Timor Leste dengan skor yang sangat telak ini. Coba kalian komen di bawah. Oke, kita bahas pertandingannya teman-teman. Seperti ketika menghadapi Vietnam di laga perdana cabang sepak bola SEA Games di Vietnam ya teman-teman ya, yang dilaksanakan. Problem Indonesia kembali. Salah passing. Memang ini sedikit klise seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya. Usai pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam, klisenya apa? Passing. Mungkin kalau kita berkaca, kita tarik aja 5 tahun ke belakang, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Kalau teman-teman lihat, setiap ada jurnalis ataupun pundit, istilahnya sebutannya teman-teman komentator, apapun lah itu, selalu problem yang dimiliki oleh Indonesia itu passing. Entah terlalu cepat memberikan passing sehingga nggak akurat, ataupun sudah tahu Timnas Indonesia nggak akurat melakukan passing, tetap melakukan bola long ball. Dan itu fakta. Dan bahkan kalau kita bicara semakin jauh lebar range tahunnya, 10-20 tahun yang lalu teman-teman, pada saat kurang lebih Peter Witt menjadi pelatih Timnas Indonesia, problem yang dimiliki oleh Timnas Indonesia pada masa Peter Witt itu juga passing. Bayangkan dari dekade tersebut sampai dengan tahun 2022 tanggal 10 Mei, problem yang dimiliki oleh Timnas Indonesia passing. Ini memang sedikit bosan kita mendengarnya dan sedikit bosan untuk kita membahasnya. Tetapi secara fakta, itulah yang terjadi. Kita bicara tentang SEA Games. Cobalah tarik aja ke AFF beberapa waktu yang lalu. Passing dimiliki oleh Timnas Indonesia yang nggak akurat, dan itu juga beberapa kali dikritik oleh pecinta sepak bola Indonesia, dan paling spektakulernya oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong itu sendiri. Oke, kita sudah berhenti bicara tentang passing. Dan passing ini teman-teman, ya efeknya luar biasa. Kalau passing nggak bagus, gimana cara membangun serangan yang bagus? Dari bawah, 1-2 sentuhan. Oke, itu kita bicara tentang passing. Yang kedua, Timnas Indonesia ingin melakukan press. Nah, tapi press yang mereka lakukan tidak secara komprehensif menyulitkan pemain-pemain Timor Leste. Coba perhatikan, nonton ulang videonya. Build up coba dilakukan oleh Timor Leste beberapa kali dari bola-bola pendek bawah teman-teman. 4-4-2 tanpa bola, ataupun sistem pressing yang digunakan oleh Timnas Indonesia di bawah Sintayong, khususnya di pertandingan kali ini. Tapi pressing yang dilakukan oleh Indonesia nggak berani terlalu menekan jauh ataupun terlalu dalam menekan pemain-pemain Timor Leste, yang akan membuat pemain Timor Leste melakukan direct. Situasi bola-bola direct itu kita anggap 50-50, dan diharapkan ketika Timor Leste melakukan direct, Timnas Indonesia berhasil melakukan recovery bola tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pressing yang dilakukan oleh Indonesia membuat masih bisa pemain-pemain Timor Leste santai, tenang ya, untuk mensirkulasikan bola. Dan kita lihat teman-teman, ini faktanya ya, entah sepak bola kita yang flat mendatar begitu-begitu saja, ataukah perkembangan sepak bola Timor Leste ya sudah mungkin ya mulai meningkat lah ya, bisa kita sebutkan. Kenapa aku mengatakan demikian? Kalau kita bicara tentang beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Timor Leste ketika menghadapi Indonesia, bukan hanya ketika bermain di SEA Games ini, ada pertandingan uji coba di Bali beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste. Yang dimiliki oleh Timor Leste itu apa? Kalau kita perhatikan teman-teman, ketenangan dalam bermain bola-bola pendek,
fase build up mereka juga lebih baik. Dan itu kelihatan ketika di pertandingan ini ataupun khususnya di babak pertama yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Malah timnas Indonesia lebih grogi, under pressure, sedangkan Timor Leste nothing tulus, lebih santai. Bukan hanya memang Timor Leste kelihatan lebih santai di pertandingan ini, di pertandingan sebelumnya di sepak bola SEA Games juga lebih santai, dan di Bali beberapa waktu yang lalu juga lebih santai. Nah, ini menjadi tanda tanya kita ya teman-teman ya, apakah ini akan terus berlanjut bagi timnas Indonesia. Masalah dengan ketenangan yang belum kokoh banget ya ketika menghadapi tim seperti Vietnam, ataupun yang secara di atas kertas, secara matematis kita bisa menang mudah ketika menghadapi Timor Leste. Lihat aja lah, biasanya kita mencukur Timor Leste beberapa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu teman-teman. Lihat aja lah, dari sisi statistiknya Timor Leste banyak sekali menghasilkan peluang-peluang yang menyulitkan kiper kita, Hernando. Syukur-syukur Hernando bermain baik. Tapi secara fakta ada kan problem bermasalah di lini belakang timnas Indonesia yang bisa diobok-obok oleh pemain Timor Leste. Nggak sedikit peluang yang diciptakan oleh Timor Leste, tetapi secara fakta hal demikian terjadi pada pertandingan kali ini. Oke, kalau kita bicara tanpa bola dari Timor Leste ketika bertahan ya, mereka menggunakan 5-3-2, 5 back di belakang, tetapi secara struktur mudah sekali untuk dibongkar ataupun direnggangkan oleh timnas Indonesia, baik itu melalui permainan-permainan bola-bola atas ataupun bola-bola crossing. Dan kita saksikan aja ada salah satu bola udara ataupun throw-in, lemparan ke dalam dilakukan oleh Dewangga yang bisa melonggarkan, menarik defense yang dilakukan oleh Timor Leste dan tercipta gol, ataupun beberapa crossing yang dilakukan oleh timnas Indonesia yang bisa sekali lagi merenggangkan struktur pertahanan yang coba dirapat padu padatkan oleh Timor Leste. Dan Timor Leste juga secara template permainan mereka melakukan counter, dan itu menyulitkan, faktanya menyulitkan pemain-pemain timnas Indonesia. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang mendasar. Timnas Indonesia ketika menghadapi Timor Leste aja dalam tanda petik ya teman-teman, aja ini karena secara kalkulasi Indonesia seharusnya bisa menang mudah. Menghadapi Timor Leste aja seperti ini. Ini sebagai apa ya, daya pecut lah ya untuk timnas Indonesia bersama Sintayong bisa bermain lebih baik lagi. Oke, ya intinya teman-teman, aku nggak ada menjelek-jelekkan salah satu pihak ya, tetapi kita bicara tentang apa yang terjadi di dalam lapangan. Kita lihat line up dari bawah ya. Kiper Hernando dipasang teman-teman menggantikan Adi Satrio. Hernando bermain luar biasa baiknya. Kemudian ada Rizky Ridho, Dewangga dimainkan di fullback kiri menggantikan Firza Andika. Kemudian di sektor kanan Rio Fahmi tetap main. Nah, kemudian di tengah ada Anthony Clock. Ini salah satu yang kita bahas di video sebelumnya ketika fase build up. Anthony Clock di pertandingan sebelumnya ataupun Irianto turun ke bawah jemput bola, dan pada pertandingan ini McClock sempat di awal-awal pertandingan turun ke bawah, kemudian kontrolnya nggak begitu baik, kemudian ya mau nggak mau foul dilakukan dan tercipta penalti bagi Timor Leste, tapi sayangnya Timor Leste nggak bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Kemudian ada Witan, Egy, Ricky Kambuaya ini ya khususnya di SEA Games ini pada saat menghadapi Vietnam ataupun Timor Leste nggak begitu perform ya. Kemudian Irfan Jauhari nggak begitu banyak menghasilkan peluang. Kenapa nggak bisa banyak menghasilkan peluang? Suplai ataupun bola-bola akurasi dari pemain timnas Indonesia aja belum begitu maksimal. Ya gimana bisa menciptakan gol lini depan timnas Indonesia. Dan ya memang kalau kita bicara tentang timnas Indonesia di lini depan kenapa bisa mandek ataupun paceklik gol, ya salah satunya akurasi yang nggak maksimal ya dari lini tengah untuk memberikan suplai. Kemudian ada salah satu yang menarik sih menurut aku ya, ketika McClock digantikan masuknya beberapa pemain di babak kedua, Marcelino Ferdinand, itu memberikan warna baru ya untuk permainan timnas Indonesia, baik itu secara permainan diagonal vertikal, teman-teman langsung direct ataupun secara taktikal untuk merenggangkan kembali pertahanan dari 5-3-2 yang dimainkan oleh Timor Leste. Karena secara esensinya
Timor Leste akan cenderung bermain defense daripada bermain menyerang, dan mereka akan melakukan counter, dan itu terlihat. Dan beberapa pergantian yang dilakukan Sadil cukup oke untuk beberapa kali menyulitkan ataupun membaca situasi kapan akan harus memberikan passing. Nggak harus buru-buru melakukan passing, dan terbukti ada beberapa passing yang ia berikan, dan salah satunya gol tercipta bagi Indonesia lewat Witan Sulaiman dari passing Sadil Ramdhani. Tetapi secara overall apa yang terjadi di pertandingan kali ini, di pertandingan babak 1 Indonesia buat kita deg-degan. Di babak kedua Soso sudah mulai membaik, walaupun di akhir-akhir pertandingan secara ide permainan kembali nggak begitu oke, dalam tanda petik ya teman-teman. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, Indonesia ini konsep gaya permainannya adaptasinya dari mana? Itu teman-teman. Gaya permainannya ini secara set play, build up play, agak sulit ya untuk melihat secara ideal bagaimana ataupun apa yang diinginkan oleh Sintayong ini. Kenapa teman-teman? Selain beberapa peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia, lihat saja peluang yang diciptakan kebanyakan dari salah-salah passing ataupun error yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Timor Leste yang bisa dikonversikan oleh timnas Indonesia untuk menjadi gol. Salah satunya throw in, man to man marking yang dilakukan oleh pemain Timor Leste nggak begitu baik. Kemudian beberapa hal lainnya yang counter dilakukan oleh pemain Indonesia, tercipta gol. Tapi intinya teman-teman, ini kemenangan penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim selanjutnya, Filipina yang terdekat, untuk menjadi daya semangat agar timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi. Tapi ya, PR kita tetap sama, passing. Sederhananya, gimana kalau kita mau ingin bermain bagus, kalau misalnya passingnya aja nggak bagus? Oke lah, sampai di sini aja, dan kita lihat aja lah ya. Gol yang diciptakan oleh Indonesia banyak terjadi di babak kedua. Witan Sulaiman 52-77 menitnya, kemudian Farudin Arianto. Oke, tetap dukung timnas Indonesia. Kalau sempat besok disajikan analisis taktiknya. Bye.